apa-apa gerak main. Kalau misalkan lihat kamu kayak gini misalnya aja langsung gitu ya, lewat sambil nempelin orang gitu bisa aja tuh anak ADHD. Tapi kalau ASD itu justru problem utamanya adalah koordinasi dan balance tuh. Jadi anak ADHD banyak yang bisa jalan, tapi kalau anak ASD kebanyakan tidak bisa ngomong ya, terus tidak bisa mengungkapkan sesuatu, tidak, jadi kaku. Makanya tadi ada pertanyaan, kok ada yang hipotonus apa namanya ya, tapi dia spasme ya. Jadi hipotonusnya dari mana ya, karena dia memang yang pertama biasanya dia core-nya memang nggak kuat ya, terus kemudian spasmenya dari mana, kan dia ini monoton. Si ASD ini monoton, jadi ada beberapa otot yang memang mengalami spasme ya. Saya punya pasien ya, karena jinjitnya dia ininya lemah, jadi apa namanya lemah nih untuk khusus core sisi bawahnya, jadi berlutut aja dia belum stabil, tapi apa namanya, tapi berdirinya jinjit ya kan. Jadi akhirnya yang mengalami spasme bahkan tight adalah hamstring dan gastro. Nah itu yang jadi problem kita nanti ke depannya ya. Jadi apa sih fungsinya fisioterapi gitu ya. Kalau dulu mungkin sensori integrasi kan bukan punyanya fisioterapi, dulu ada klaim-klaim seperti itu. Tapi kalau sekarang kan baliknya ke kompetensi. Kalau kita mau belajar, kita mau menuntut ilmu, menambah pembelajaran lain, itu menjadi kompetensi asal kita bertanggung jawab terhadap kompetensi itu gitu ya. Seperti itu ya. Untuk orang yang normal aja atau dengan masalah problem gerak yang minimal itu pasti punya masalah sensori integrasi ya. Jadi kita nggak bisa banget memisahkan. Saya dari dulu kalau ini selalu saya, kenapa pasien saya sudah siap secara fisik tapi kok dia tetap nggak bisa jalan ya. Ada yang udah bisa berdiri nggak jatuh tuh, dia apa-apain sama saya, dia apa namanya, maksudnya didiemin aja tuh, saya tunggu 5 menit 10 menit nggak jatuh gitu, tapi dia nggak jalan. Jadi ketika saya dorong baru dia jalan gitu ya. Jadi ada, nanti kamu akan ketemu yang seperti itu. Jadi saya dari dulu tuh pengen banget tahu sensori integrasi. Makanya tadi ada yang nanya, kenapa sih harus apa tadi, kenapa harus nggak core dulu baru sensori gitu ya pertanyaannya kalau nggak salah, baru sensori integrasi gitu ya. Sebetulnya kita kalau secara fisik kita menangani itu ya kita tentunya memperhatikan core-nya, dan dalam setiap intervensi berupa sensori integrasi itu pasti kita mengandung penguatan core ya kan. Kan posisi duduk dia yang begini misalkan kita membetulkan, terus kemudian kalau OT mungkin diayun, kita juga boleh pakai alat-alat sensori integrasi. Misalkan kalau sudah berdiri terus kita ayun, itu kan juga kita sedang juga menguatkan core, tapi kita juga sedang melatih untuk vestibular ya. Sampai sini ada pertanyaan? Apa malah jadi gini? Sholat yang sudah ada di, kalau dia tonusnya rendah ya tentunya kita stimulasi ya kan. Kalau ya yang susah adalah ketika dia ya mungkin di sini tadi agak kurang tersebut flapping ya, flapping ya, itu agak kurang tersebut di sini ya. Jadi nanti sedikit-sedikit saya akan ada apa sih ciri khas anak yang sebetulnya sudah harus dicurigai dia akan mengarah ke autisme atau ADHD.